Hai teman-teman semua, welcome back to Boss Dev. Hari ini saya akan sharing tentang bahaya phishing, yang mana akhir-akhir ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Saya akan jelaskan secara singkat, dan ini merupakan materi dari cyber security. Apa itu phishing? Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik mengelabui. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, misalkan nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, kemudian data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, dan lain-lain. Jadi tujuan dari phishing atau memancing ini adalah agar orang yang memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa dia sadari, teman-teman. Jadi misalkan kita ada link yang tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah, misalkan 100 juta, silakan klik link di bawah ini. Itu jangan pernah percaya, teman-teman. Nah, ini ada satu contohnya yang baru-baru ini terjadi. Ada seorang warga yang uangnya hilang 1 miliar gara-gara klik link yang ada di WhatsApp. Hati-hati banget teman-teman, karena kalau dulu biasanya orang menipu itu menggunakan SMS ya. Saya ingat itu tahun 2000-an itu masih banyak banget penipuan dengan model-model SMS. Sekarang udah lebih canggih lagi, teman-teman. Sebenarnya phishing ini bukan kasus baru di dunia cyber, tapi masih banyak yang kena. Kenapa? Karena edukasi tentang cyber security ini masih sangat jarang, teman-teman. Apalagi orang yang sudah berumur, misalkan orang tua kita yang bila dapat kejutan hadiah-hadiah itu pasti mereka ikuti. Nah, untuk itu semoga informasi-informasi seperti ini teman-teman bisa sampaikan lagi kepada minimal keluarga kita sendiri. Nah, jadi jenis-jenis phishing yang pertama itu adalah email phishing. Jadi sesuai namanya, phishing ini menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Di sini ada contohnya ya. Ini saya dapat dari Google. Jadi sekilas ini tampak seperti betul emailnya, padahal kalau teman-teman perhatikan di sini bukan Mandiri ya, tapi Mandel. Di sini ada L, bukan I. Kemudian di sini ada attachment. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Biasanya email phishing itu yang paling bahayanya di bagian attachment. Nah, ini merupakan link yang dikirim via email. Bila teman-teman mengupdate data di sini atau diklik link ini, maka teman-teman akan diarahkan kepada web palsu tadi, teman-teman. Sehingga teman-teman masukkan nomor rekening, alamat, nama ibu kandung mungkin, kemudian password, nomor kartu kredit, dan lain-lain, teman-teman. Sehingga teman-teman akan menjadi salah satu korbannya. Jadi emailnya bukan hanya seperti ini ya, teman-teman. Misalkan ada email yang minta update akun Anda, seperti Anda mendapatkan kuota, silakan mengisi data-data berikut. Nah, itu jangan pernah percaya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu spear phishing. Jadi spear phishing ini sejenis dengan email phishing. Bedanya, kalau yang phishing tadi calon korbannya secara acak, sedangkan spear ini dia menarget calon korban tertentu. Nah, ini biasanya dia sudah dapat dulu informasi seperti nama dan alamatnya, sehingga dia bisa lebih mengenal dari calon korbannya ini, teman-teman. Sehingga kita biasanya agak percaya dengan yang spear phishing ini, teman-teman. Makanya jangan suka upload nama kita, sebenarnya umum ya. Cuma kalau alamat itu hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Karena biasanya ini dicantumkan di emailnya spear phishing ini, teman-teman. Misalkan selamat Boss Dev, alamat Anda di sini, Anda mendapatkan hadiah, silakan hubungi nomor ini. Nah, biasanya begitu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, ini adalah whaling.
Jadi kalau whaling ini dia menarget individu secara spesifik teman-teman, dan juga yang mempunyai kewenangan tinggi di suatu organisasi. Nah, untuk yang phishing jenis whaling ini banyak sekali terjadi di kantor-kantor teman-teman. Ya, misalkan ada tiba-tiba ada email yang bilang melakukan penawaran, kemudian meminta mengisi suatu form. Misalkan juga biasanya attachment itu berisi invoice dan bilang urgent, minta datanya dirubah. Nah, dengan demikian, jika tindakan whaling ini berhasil, akan banyak keuntungan yang dimanfaatkan dari akses yang didapatkan tadi teman-teman. Karena biasanya kalau yang belum tahu, biasanya mereka memberikan passwordnya, memberikan user ID dan password macam-macam ya teman-teman, sehingga ini akan sangat berbahaya teman-teman. Ini biasanya banyak sekali terjadi di kantor-kantor, email-email kantor. Kemudian yang keempat itu web phishing. Biasanya web phishing ini adalah upaya untuk memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korbannya teman-teman. Nah, ini yang terlihat sangat mirip teman-teman. Ini benar-benar sangat-sangat berhati-hati. Biasanya hal ini disebut dengan domain spoofing. Jadi misalkan ya, saya pernah lihat teman-teman yang dapat penawaran iklan di Facebook, misalkan AC Green dengan harga 1.200.000, gratis ongkir. Kemudian di iklannya itu teman-teman, di iklan di Facebooknya itu benar-benar seperti iklan perusahaan betulan teman-teman. Nah, ciri-ciri iklan yang benar-benar dari perusahaan, apalagi perusahaan sekelas GRI, ini hanya salah satu contohnya ya. Misalkan perusahaan sekelas GRI itu pasti dia centang biru teman-teman, centang biru. Jadi untuk iklan-iklan yang lebih dipercaya itu pasti dia centang biru. Tapi kalau iklannya hanya sedikit membernya, kemudian yang komen juga biasanya mereka tambahi itu, yang komen-komen itu biasanya banyak akun-akun bot yang komen di iklan tersebut teman-teman, sehingga kita bisa percaya dengan hal itu. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati teman-teman. Jadi apa intinya? Jadi intinya hati-hati bila mendapati lampiran pada email oleh pengirim yang tidak dikenal. Ini yang pertama ya. Atau email yang biasanya bersifat mendesak. Misalkan please reset password atau please change password, dan apapun itu yang bersifat mendesak. Dan biasanya teman-teman bisa melihat emailnya dulu teman-teman. Teman-teman bisa cek alamat emailnya apakah betul atau itu ada yang salah. Biasanya kelihatan itu, kalau detail kita lihat di emailnya itu bisa kelihatan salah satu yang salah. Dan yang kedua, jangan pernah tergiur promo hadiah dan lain-lain, baik itu via WhatsApp, SMS, sosmed, iklan, dan lain-lain dengan mengisi data penting keuangan Anda. Ingat teman-teman, HP yang Anda pegang itu sudah smartphone, jadi ponsel cerdas. Jadi harus didukung juga dengan kitanya yang harus terus update informasi terkini. Mungkin itu dari saya tentang materi cyber security khususnya phishing ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di series selanjutnya. Salam Bos Dev.